Halo, saya Reza Radian dan selamat datang di Point of View bersama Hanum. Aku mau congratulate you Thank you so dulu. much. Selamat udah bisa semua orang menyaksikan karyanya Reza Radian di Art Jok. Ya, But first of all, congratulations Thank you so untuk much. Dua Dasar Rasa Reza Rahadian, Thank you. 20 tahun berkarya. Jadi ini adalah salah satu dari rangkaian 8 bulan acara yes. dari keseluruhan yang Dari Kak Reza udah keseluruhan. susun. Ada buku, ada Arcok, nanti mungkin ada di JAF, di JFW, dan kemudian ditutup dengan monolog. Oh, nice. Oke. Yes. Mungkin pertanyaan pertamanya dulu, cabang seni mana lagi yang belum Reza cemplungin? Semuanya udah, nyanyi udah, film nggak usah ditanya lagi. Sekarang seni rupa, art installation kayak begini. Semua berawal dari merenung kali ya. Karena sebagai pemain nggak selalu sibuk, nggak selalu ada di set, banyak ruang-ruang yang cukup hening, yang membuat saya bisa berkontemplasi, berpikir, dan mengelaborasi pikiran itu dan melahirkan misalnya karya ini gitu. Karya ini tidak saya lahirkan sendirian, tapi berkolaborasi dengan Davi Linggar, Andra Martin, kemudian ada Mas Gari Nugroho, ada Siko, ada Mbak Retno Rati Damayanti di dalamnya, ada aktris Sandra Jasa, kemudian ada Kasimin. Dan ini karya kolaborasi yang berawal dari sebuah perenungan di mana perjalanan 20 tahun itu buat saya adalah perjalanan tentang kehidupan. Dan perenungan atas kehidupan itu diwujudkan lewat visual tadi. Wow, Kak, tapi biasanya orang itu merayakan perayaan perjalanan karirnya itu dengan gegap gempita. Seorang Reza Rahadian menjalankan ataupun merayakannya dengan momen refleksi. Iya, karena refleksi itu penting ya. Itu bagian dari proses belajar dan bertumbuh. Karena kalau aku selalu percaya bahwa kehidupan itu terus bergerak. Dan dalam pergerakannya, karena kita bergerak, kita mungkin jatuh, mungkin terpeleset, mungkin dari jatuh kita tahu bagaimana caranya kembali berdiri, melihat apa yang membuat kita terjatuh dan lain-lain. Jadi momen refleksi itu buat saya sangat penting. Refleksi tentang apa ya yang sudah dilakukan, apa yang menjadi pelajaran berharga selama perjalanan ini. Saya mengingat kembali tentang orang-orang yang menurut saya berperan sangat besar dalam perjalanan 20 tahun. Bahwa tidak ada yang individual ternyata. Gitu. Ya, saya ikut bergerak dan bertumbuh tuh karena ada orang-orang lain. Not just because of myself gitu. Jadi prinsip bahwa ya semua ini dicapai atas kerja keras. Iya, kerja keras oke, tapi kerja keras saya juga nggak sendirian. Saya bisa mengenal kata itu karena saya berkolaborasi dengan banyak orang dan banyak orang yang menuntun, membimbing, membuka jalan, memberi kesempatan sehingga bisa masih berkarya sampai hari ini. Dan itu akhirnya Kak Reza tuangkan dalam bukunya Kak Reza yang Dalam launching buku, di April yes. kemarin. Mereka yang pertama udah baca belum? Yes, mereka yang pertama. Nah, aku ngelihat tadi aku nonton, aku udah kasih pendapatku ke Kak Reza, Yes. apa yang aku rasakan Yeah. ketika aku menyaksikannya. Apakah ini bisa dikatakan sebagai salah satu proyek ambisiusnya Kak Reza? Sadly, it's not ambitious karena it happens in one day. Really? Iya. Semua tag-nya? Semuanya tuh terjadi dalam satu hari. Mungkin karena partner kolaborasinya yang luar biasa. Davi Linggar, Gari Nugroho, Andra Martin, Kasimin, Siko, dan Luar lain-lain gitu ya. biasa. Jadi buat saya yang justru berterima kasih kepada para partner kolaborator ini untuk mewujudkan karya ini. Karena memang kenapa mengajak kolaborasi teman-teman seniman yang lain? Karena ruang-ruang itu sebenarnya ruang-ruang yang saya alami sebagai seorang aktor. Aktor itu bersentuhan dengan ruang artistik, makanya dalam film ada penata artistik. Dia bersentuhan dengan suara, musik, bunyi-bunyian, maka ada musik. Dia bersentuhan dengan naskah, sastra, dan lain-lain. Gerakan gitu ya. Dia bersentuhan dengan gerak, gitu ya. Aktor tuh pasti selalu akan memiliki pergerakannya sendiri. Mau itu minor, besar, kecil, tapi ada sebuah pergerakan. Lalu bicara tentang visual. Hidup mereka
disampaikan dalam sebuah cerita yang ada di layar yang bukan tentang mereka. Tapi apa sih mungkin apa yang Kak Reza expect dari orang-orang yang tahu Kak Reza adalah seorang aktor, tiba-tiba muncul dalam, mungkin ini out of radar orang-orang yang mengenal keaktorannya seorang Reza Radian. Ketika jadi aktor itu kan mengeksplor tokoh gitu ya. Tapi ketika bikin instalasi yang begini, Kak Reza kan mengeksplor diri Kak Reza sendiri. And it's not easy. I cannot say it's not easy karena it's just myself. It's just me. I'm just being honest here. Jadi semua gerak, semua bentuk ekspresi yang ada tuh ya apa yang saya rasakan sebagai pribadi ya, sebagai Reza Radian. Jadi what you see is him. It's not another character gitu. Sebenarnya sih ya, it's just an expression aja sih. Expression aja. Yeah, that I've been wanting to express. Apakah itu berjalan dalam kurun waktu 20 tahun dan Kak Reza keluarkan sekarang or this is you like for the last 5 years? I mean this is me for the last few years. I haven't say it seperti ini gitu, tapi kemudian wujudnya begini. Gitu. Karena saya merasa bahwa ya ini medium yang paling cocok gitu, untuk bisa mengekspresikan perasaannya tuh 20 tahun tuh melewati apa aja sih? Gitu. Panjang banget. Panjang sekali. Kak Reza, tapi kepikiran untuk bikin yang kayak begini, instalasi art installation, gerak suara, kata-kata yang tadi Kak Reza sempat mention. Idenya pertama kali munculnya dari mana, Kak? Saya ingat banget lagi berpikir tentang waktu menulis buku. Oke. So this is your first book also, right? This is my first book. Lagi nulis-nulis, lagi merenung, lagi berpikir, kemudian menemukan tentang mencari tahu sebenarnya 20 tahun ini apa artinya sih? Nah, ketika mencari tahu tentang apa artinya, berdiskusi dengan Mbak Inet Lemena adalah ketua program 20 tahun Refleksi Reza Radian, berdiskusi dengan manajer saya, Mas Arya Ibrahim, muncullah gagasan ini bahwa kita buat sesuatu yuk. Aku cuma bilang gini, aktor itu menyentuh wilayah yang tadi aku sebutkan, lalu Mbak Inet muncul dengan kira-kira kita mau ngajak siapa aja untuk berkolaborasi. Gitu. Muncullah dari situ, kemudian terwujudlah karya ini. Ini sayang banget karena ini adalah part of pamerannya. Jadi kita nggak bisa ngasih lihat videonya di sini, but kalian harus datang ke Art Jok. Harus datang ke Art Jok untuk ngelihat langsung. Kak Reza, tapi at the first place kenapa Kak Reza memilih untuk nayangin atau menghadirkan ini di Art Jok? Why Art Jok? Pertama, saya bersyukur terpilih. Maksudnya artinya disambut baik gitu ya oleh Art Jok untuk memberikan saya kesempatan, Mas Heri Pemat yang memberikan kesempatan untuk monggo silakan kita bisa berkolaborasi bersama mewujudkan pameran yang ingin saya tampilkan gitu, dan ya karena dikasih tempat, ruang gitu, kemudian ada spotnya tersendiri gitu kan di Spotlight. Jadi ya saya pikir, wah ini kesempatan luar biasa. Justru saya yang berterima kasih kepada Art Jok karena diberikan kesempatan untuk bisa turut serta dalam pameran seni tahun ini di Art Jok. Untuk hadir di sini. Untuk hadir di Art Jok. Kita lihat highlightnya sedikit-sedikit aja kali sambil jalan ke dalam art installation-nya Kak Reza. Ini ruang pertamanya, entrance-nya. Jadi ada judul, ada cerita di balik judul ini, gitu ya. Kemudian ada siapa saja kolaborator yang ada. Dari semua penggarapan Eudaimonia ini, which part mana yang paling Reza suka? Karena sebenarnya nggak ada koreografi yang pakem. Jadi pokoknya dikasih musik, dikasih medium gerak seperti apa atau bentuk dari Masiko, respon, lakukan, denger aja musiknya. Terus ngobrol aja Mas. Jadi sebenarnya aku tuh ngobrol, dalam hati tuh aku ngobrol. Dalam mengolah gerak itu tuh aku ngobrol, dan bentukku mengekspresikan perasaan-perasaan itu ya dengan gerakan yang sebenarnya it's not like well choreographed gitu. It's an expression aja. Sebuah petunjuk, jadi Reza Radian nari. Bukan nari ya, tapi kayak nari sih. motion ya. Apa sih Kak Reza itu nyebutnya koreo? Gerak.
Iya ya. Aku hanya menyebut itu sebuah gerak. Sebuah gerak ya, gerakan Sebuah merespons rasa. Ya. Itu kali Ya, Reza. gerakan menceritakan tentang Menceritakan perasaan. tentang perasaan. Kak Reza, so Let's kita go. mau lihat ke tempat selanjutnya. Yes, boleh. Oke, silakan Ini Kak adalah Reza sebuah melihat. tempat yang sayangnya tidak bisa diliput. Nah, Jadi kalau mau lihat harus ke sini. Dan Nah. kita akan langsung belok ke tempat berikutnya. kita skip kita. Yo. Nah, yang ini, wah seru banget nih kayak konser lightingnya. Ini sebenarnya adalah foto-foto, tentu the one and only Davi Linggar. Yes. Um, Sangat. Mengcapture ini tanpa aku harus pose. Sini ini semua respon. Oh ya. Lagi tiduran, terus tiba-tiba Mas Davi, Res, can you just stay. Capture. Jadi ini semua movement yang bergerak sebenarnya yang diambil. Ini lagi rangkaian motion Iya, yang tadi. tayangin di situ. Gitu. Jadi semuanya motion yang kemudian di-captured gitu. Sorry banget, ada satu fakta yang sangat menarik. Tolong lihat ke sini dikit. Bentuknya ada nonjol-nonjolnya ya. Ini adalah punggungnya Reza Rahadian yang katanya seumur hidup nggak pernah workout. Mohon maaf, diamnya bagus banget. Gimana ceritanya Kak Nggak Reza? tahu ya, juga bingung. Mungkin karena kan kalau aktor kan kerjaannya gerak terus. Siapa tahu gitu jadinya badannya gerak terus. Olahraganya gitu. Gimana? Semua langsung pada bengong. Gimana Reza Rahadian nggak pernah workout? Salah fokus. Oke, lanjut ke Reza. Ada lah olahraga Ada kecil. ya? Apa sih olahraganya? Renang. Ini badan renang ya begini. Itu ya? termasuk workout lah. Workout lah. Kan workout nggak harus di gym kan. Iya lagi, kelihatan tapi nggak kelihatan kan Nggak di kelihatan. air, di air. Kak Reza sempat mention bahwa momen refleksi 20 tahun Kak Reza berkarya ini, Kak Reza ingin lebih masuk ke ranah kesederhanaan. Ya, Simplicity atau kesederhanaan seperti Yes. apa yang Reza Rahadian ingin tampilkan atau ingin rasakan dan ingin lakukan? ini yang aku pelajari ya. Ini bukan sebuah bukan sebuah informasi yang kemudian bisa dianggap oh ini yang benar gitu. Enggak. Ini disclaimer dulu. Tapi ini yang saya rasakan bahwa the more I feel the less. The more I feel the less. Yes. Jadi sesuatu yang kemudian bertambah, apapun itu bentuknya, itu semakin membuat aku ternyata I want less and less and less. Where does it come from? Kesadaran bahwa ya ini semua hidup. Biarlah dia bergulir, berjalan. Tentu kita punya plan, tapi aku bukan orang yang jago membuat plan jangka panjang. Mostly it's just about my career gitu ya. Dan aku tidak ingin didefinisikan sebagai aktor dalam artian hanya sebagai seorang aktor, tapi sebagai manusia bagaimana gitu kan. Nah, dalam kesederhanaan itulah aku merasa saya mau belajar karena ternyata nyaman sekali ya rasanya gitu. When you want less and less, I feel, but of course ini kan tergantung bagaimana orang rasa cukupnya ada di mana. Tapi ketika saya bisa mendefinisikan bahwa salah satunya misalnya hidup cukup itu cukup. Nah cukupnya orang beda-beda. Cukup versi saya apa? Oh ternyata I feel enough having just 8 piece of t-shirt black and white. I feel enough. Gitu. Tapi Jadi, kayaknya harus ada di level Reza Rahadian dulu untuk That bisa I don't know. itu gitu ya. Iya, Ya nggak sih? itu yang sangat menurut aku subjektif. Jadi itu it's not a suggestion gitu. Ini bukan saran untuk kemudian harus diikuti dan ini yang benar gitu. Benar, Enggak, benar, tapi benar, ini yang aku rasakan. Benar. Bahwa semakin kesini dalam perjalanan 20 tahun, I want less. Less desire untuk hal-hal yang mungkin sifatnya sangat materialistic. Less desire untuk showing something. Instead of showing, I just want to do something. It's not about the show, it's about doing it. Let people decide what success is, karena aku nggak bisa mendefinisikan sukses. I don't want to. Jadi kalau ada yang bilang, wah suksesnya Reza Rahadian tuh begini atau begitu, ya let them define atau mendefinisikan sukses itu apa. Karena saya nggak punya definisinya. Interesting.
sekarang kita lagi ada di spotnya Arjok Kids. Jadi yang Yes. ada di kanan kiri kita ini adalah karyanya anak-anak kecil. Karya anak-anak yang luar biasa sekali. Banyak orang tua yang harus membawa anak-anaknya ke sini sih menurutku. Banget. Supaya ada wacana berpikir yang lain. Iya lagi. Bisa menceritakan sesuatu yang lain. Iya banget. Mungkin off sebentar dari digital. Iya, yang main handphone mulu, ajak kasih anak-anaknya mungkin jadi Yes. menimbulkan keinginan baru untuk nge-explore Iya. seni rupa. That's Silakan good. Mas, jangan malu-malu. Kak Reza, tadi kita udah bicara banyak tentang karya-karyanya Kak Reza. Sekarang pertanyaanku, aku mau fokus ke Kak Reza. Kak Reza udah punya banyak eksplorasi seni yang Kak Reza lakukan. Yang paling memuaskan dahaganya seorang Reza Rahadian ketika Kak Reza tuh ngerjain apa sih? Aku lagi menghargai semua yang aku kerjakan sih. No, I value that because that involves of other people, energy and time. Jadi gini, setiap karya itu kan hampir rata-rata, apalagi di film ya, film itu kan karya kolaboratif. Jadi nggak ada yang individualist gitu ya, maksudnya tidak tunggal. Sehingga nggak bisa nggak menghargai sebuah karya karena I feel I'm blessed when I'm doing it. Merasa sangat bersyukur sama yang di atas bahwa saya ingat banget, sering banget ngomong gini, aduh ini baru nyampe di set nih, thank you gitu. Cuman sekedar bilang ya terima kasih ya Tuhan dikasih kesempatan ini karena bisa bertemu orang, bisa berkarya lagi dan kepercayaan kan itu. Baik dari produser, director, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi tidak ada yang tidak berharga sih. Yang masih pengen dan masih penasaran Kak Reza pengen cobain? Apa sih Kak? Nggak pernah tahu sampai itu terjadi. Oh ya? Jadi kayak happy go lucky aja udah Yes. lakuin semuanya? Karena balik lagi ya, aku tidak suka untuk terlalu merancang Kotak-kotak. semuanya gitu. Wah mau peran ini, mau itu. Di saat sekarang terutama, mungkin dulu begitu. Ya, when I was way younger. You still young, hello. Mungkin keinginannya begitu ya. Banyak hal, banyak pembuktian diri. Pengen dilihat. Ingin dilihat, ingin diakui dan lain-lain, dan itu normatif kok. Tapi saat ini mungkin lebih ingin melakukan aja, ingin terus berkarya. Karena pada akhirnya aktor itu uncertain. Yeah. Everything about an actor is uncertain. You get employed at some point dan bisa tidak employed at some point. Ini Meryl Streep yang ngomong. Oh. Jadi kalau ngomongin how zen is an actor, most of good actors are very zen. Oh ya? Karena they used to this uncertainty. Mereka sudah terbiasa dengan ketidakpastian. Ketidakpastian akan sampai kapan mereka akan tidak bekerja. Kemudian mereka bekerja. Ketika mereka bekerja, pekerjaan ini mungkin 1 bulan, 2 bulan selesai, 3 bulan selesai. Kemudian belum tentu mereka akan langsung bekerja lagi. Jadi ada periode-periode, setidaknya saya ya, dalam bekerja itu banyak uncertainty dalam 20 tahun. There is nothing is certain. And he's still there. I'm blessed to be here. And lucky, if I can say that. Tapi kalau dibilang soal uncertainty, nggak ada orang yang suka uncertainty Kak Reza. Iya. I personally embraced it. Karena the only certain things in this life is death. Yang paling pasti, ya, yang paling pasti itu adalah kematian. Itu yang paling pasti. Di luar itu, it's volatile, it's, ya. Apa yang seorang Reza Rahadian lakukan tentang rejection? Ada nggak sih di levelnya Reza itu ditolak? Oh iya, iya banget, ada. Oh iya? Iya dong, tidak cocok ternyata hasil audisinya, tidak tepat untuk misalnya aku perankan menurut direkturnya atau produsernya. Ada banget, ada. Jadi apa sih yang aku lakukan sebenarnya? Ya menerima. At the end of the day, it's all about acceptance. Diterima bahwa oh ya, it's not for me, it was meant to be for me. Karena aku percaya bahwa apapun itu, kalau itu memang buat kamu, pasti buat kamu. Pasti. Gitu. Dan ini belajar dari Bu Christine ya. Rencana Tuhan tuh udah pasti lebih baik. Pasti. Itu valid buatku ya. Nah, aku sangat yakin dan percaya tentang itu. Di tengah upaya, usaha, tentu harus ada itu dulu ya.
upaya, usaha yang dilakukan untuk mencapai satu tujuan tertentu, ketika tidak terwujud, ya memang bukan buat kamu. Atau mungkin bukan hari ini, atau Tuhan sudah mempersiapkan yang lain. Gitu. Jadi, jujur aja, Hanum, aku sangat easy let things that happen yang I wish it happened to me. Aku harap ini terjadi padaku dan ini aku bisa dapatkan, dan ternyata tidak. Itu area yang paling hafal. Dia selalu bilang gini, gue liat-liat lo tuh cepet ya untuk kayak, Kak yang ini enggak ya. Oh gitu, oke. Ya ada momen-momen kayak it's too bad gitu. I wish I got it gitu. Ternyata enggak. Ya udah. Hari besok itu udah selesai. Oh ya. Sama pun dengan sebuah prestasi. Euforia itu hanya terjadi di malam itu. Selebihnya itu terpajang, tersimpan dalam sebuah ruang, selesai. It takes time berapa lama sih untuk bisa mencapai Reza yang sekarang ini? Years and years. Oh ya. Years and years. I've been, dan sampai detik ini juga masih belajar ya. Tapi aku banyak mengalami beragam perasaan gagal, kecewa, bersalah atas sesuatu, dan perasaan-perasaan lainnya. Jadi ya proses itu dilewati, dan ternyata itu yang membangun mungkin kesadaran bahwa oh iya ya, tidak ada yang terjadi sia-sia. Jadi kalau ditanya, do you have any, how do you say it, regrets or, iya dan enggak. Apa yang terjadi ya terjadi, tapi at some point ada banyak yang bisa aku pelajari. Dan kebahagiaannya di situ, oh ternyata Tuhan kasih ini untuk aku belajar begini. Oh ternyata Tuhan kasih ini untuk aku belajar begini. Jadi pada akhirnya ya hidup ya begitu-begitu aja gitu. Wow, hari ini aku yang belajar. Aduh Kak Reza, tapi mungkin kita bergerak sedikit ke momen yang lagi heboh, belum lama. Kita tahu seorang karakternya Reza yang adem ayem, Reza yang berkarya lewat film-filmnya. Tiba-tiba Reza muncul menyuarakan kegelisahannya pas kemarin lagi demo RUU Pilkada. Kenapa akhirnya Kak Reza turun? Kenapa akhirnya Kak Reza care to have a voice about it? Tentu berangkat dari keresahan dan berangkat dari nggak bisa tidur sampai jam 2:30 pagi dan nggak mengerti kenapa, masih memproses kenapa kok saya merasakan ini ya gitu. Kenapa suara hati ini kuat sekali untuk mengatakan bahwa I think you need to say something gitu. Or not, just come. Saya pilih yang kedua. Jadi nggak ada niat awalnya, nggak ada niat sama sekali untuk berbicara. Tapi saya mau ada di sana. Sebagai bentuk dukungan. Ketika diminta berbicara, saya berbicara. Keputusan yang tepat atau tidak, ya itu proses hidup. Saya merasa tepat-tepat aja. Tidak tepat buat orang lain atau tepat buat orang lain itu monggo-monggo aja gitu. Tapi I need to say something karena kesempatan itu diberikan. So I say it. Dan berangkat dari kegelisahan sih sebenarnya. Concern. Concern. Ya, concern. Dan sekarang seiring berjalannya waktu dengan hasilnya dan apa yang ada sekarang, apa yang Kak Reza rasain? We're growing as a nation. And hopefully we're going to the right direction. Hopefully. Because I don't know, honestly. Banyak hal baik, tentu banyak. Ada yang kurang pasti. Do we need to fix it? Those who in charge needs to fix it. But saya kemudian berefleksi. Apa yang bisa saya lakukan sebagai individu? Just do it. I know that I can do something about it in my field. Kita berbicara dalam banyak medium. Ini adalah sebuah medium membicarakan tentang sesuatu. Saya kemarin sempat ngomong soal Reza Radian mau ngomong apa sekarang kalau boleh dikasih kesempatan. Saya mau bilang bahwa dunia ini butuh banyak. Dunia ini sedang butuh lebih banyak cinta dan kasih. Hal yang sangat amat klise. Hal yang sangat amat mungkin dianggap
aduh ya kali deh ngomongin tentang cinta gitu. Uh-huh. Tapi Mm. tapi buat saya pribadi, Mm. we need it. Mhm. Karena bahasa cinta tuh sangat universal. Bener. Jadi jangan sampai kemudian merasa bahwa menunjukkan rasa sayang, rasa cinta tuh menjadi sesuatu yang dianggap aduh terlalu remeh-temeh atau terlalu Itu kan urusan klise, belakang gitu. itu nanti Malu. gitu. Mm-mm. Tapi kalau kita mau gali lebih dalam, Mm. di mana sih fondasi dalam pengambilan sebuah keputusan? Ada di sini. Karena yang bicara bukan hanya teori, tapi perasaan. Perasaan itu urusannya erat dengan hati. Jadi kalau hatinya yang berbicara penuh kasih dan cinta, apapun yang dilahirkan, most probably, probabilitasnya tinggi sekali bahwa it will be something good. Something good for others juga. You spread one love to one person, that person might feel it, dan dia akan spread to at least to one other person. Same thing happen sama bad vibes. Yes. Kita jahat ke satu orang, orang itu akan menyebarkan lagi. Denzel Washington pernah bilang, ini bagus banget. Speech-nya dia waktu itu, kalau nggak salah di waktu di AFI, ya, dia dapat Lifetime Achievement. Dia bilang gini, sorry, no, it's not Denzel. It's Meryl Streep, Oh, Meryl Streep, okay. my fairy godmother. She said, violence invites another violence. Itu buat saya langsung kayak iya lagi. It's the same thing goes to anger. Hal-hal yang tidak adil akan mengundang ketidakadilan yang lain. Cinta salah satunya. Hal-hal yang dilakukan dengan penuh cinta akan juga melahirkan hal-hal lain yang penuh cinta. Sesederhana itu aja sih sebenarnya. So, according to that, saya berpikir bahwa we need more love. Look what happened today. The war, instability. We need more peace. Everybody's fighting for the peace. Everybody's fighting for their rights to exist. And it's human. It's very human. We all want to be exist. Kita semua ingin punya kehadiran, hadir. Semua orang ingin memiliki pekerjaan. Semua orang mencari tempatnya di dunia ini, di mana dia bisa hidup dan menghidupi. Dan itu manusia. I think we need to drag our mind a little bit deeper on that side, menurut pandanganku pribadi. Dan ini, ya ini bisa diperdebatkan lah ya, tapi this is what I believe, and that's very important. Gitu. Totally agree. Ih bagus, aduh bingung gue mau nanya apa lagi ya. Gue kan ngeliat question list gue lagi ngobrol sama Kak Reza. Oke, Kak Reza kita langsung main game saja. Oh yes, sure. Aku punya games untuk Kak Reza. Satu kata sama dengan satu kata. Oke. Satu sama dengan satu, iya kan? Nah, jadi aku akan nyebutin satu kata. Oke. Kak Reza hanya boleh ngerespon sama satu kata. As Oke. fast as you can. Oke. Secepat mungkin. Oke. Are you ready? Ready. Aduh, ready, oke. Yaz, mari kita mulai. Seni, Hidup. sutradara, Pangku. bahagia, Indefinitif. luka, Bahagia. kritik, Perlu. acting, Darah daging. 2 kata. Nafas. nafas, cinta, Diri. pemerintah, Bertumbuh. Indonesia. Cinta. Pinter, dibalik-balik. Oke, nah Kak Reza, pertanyaan terakhir. After this, tadi aku sempat mention di awal masih akan banyak project yang Kak Reza lakukan. Dalam 2 dasar rasa yang sudah diprogram selama 8 bulan ini akan ada launch film Pangku, filmnya Kak Reza yang akan tersebar di banyak festival. Tadi aku dengar-dengar dari Kak Arya udah di gitu ya. Kita menunggu sekali kapan itu rencananya akan Insya Allah. Mudah-mudahan sih bisa
tayang di bulan Oktober. Aduh, amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, amin. We'll see. We'll see. Karena ada beberapa pertimbangan lain dan kita perlu melihat gitu ya, karena itu kan berkaitan tidak dengan hanya satu pihak tapi pihak yang lain. Jadi we're aiming this year hopefully, end of year at least. Oke, amin, lancar ya Kak. Amin, Dan thank setelah you. itu juga ada monolog yang tadi sempat di-mention. Yes. Itu apa Kak Reza? Monolog tentang karakter-karakter yang sebenarnya pernah aku mainkan. Oh iya? Berbicara dengan antar mereka. Serius? Iya, iya. Misalnya Habibie Ngobrol dialog sama bosman. Misalnya gitu ya. Sekarang ditembak langsung, udah berapa film yang Reza bintangin? Ingat nggak? Nggak terlalu ingat tapi rasanya mungkin 70-an kali ya. Mungkin. Semacam tahun 70-an ya. Banyak bener. Oke, Kak Reza sudah jauh sekali Kak Reza berjalan sekarang. Apalagi yang masih Kak Reza kepengen? Apa yang pengen itu tuh? Next purpose saya itu. Gitu. Apa Kak? Berkontribusi aja lebih besar untuk masyarakat melalui medium seni. Melalui seni peran dan seni-seni yang lain gitu ya. Menyampaikan cinta. Ini kan menyampaikan karena mau ngobrol sama Hanum, didengar penontonnya Hanum, ya mungkin itu. Oke. Bagi cinta dong. Oh. Sudah dikasih cinta sama Reza Radian. Terima kasih banyak yang udah ikut ke Arjok hari ini. Please, ini 2,5 bulan pamerannya. Anda masih punya waktu banyak sekali. Yes, please come to Arjok. Untuk datang, instalasi baru masuk ke dalam. Instalasi kedua yang akan Anda jumpai adalah instalasinya Reza Rahadian. So please datang ke Arjok karena ini masih berlangsung. Anda akan dimanjakan dengan berbagai macam karya-karya seniman luar biasa. Reza Radian dan juga semua seniman-seniman luar biasa tanah air. Jadi ditunggu kedatangannya di sini ya Kak Reza. Siap. Apakah Reza Radian akan di sini biar orang yang datang langsung ketemu Rezanya juga? Boleh, aku akan ada di sini memang. Oh iya, menarik bukan? Oke kalau gitu kita pamitan dulu di Point of View kali ini, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye bye. Makasih Kak Reza. Thank you so much. Really appreciate it.